The Sultanate Court on West Java's northern coast, which being on the border of Sundanese and Javanese. When it comes to the possibilities of learning from history, there are doubtless many things we could aspire to learn. Some of those would be more practically useful, in terms of contributing to the normal and decent functioning of well-meaning societies than others. Capacities of honesty, manhood, and good fellowship. Would all be highly beneficial to persons living in such small-scale human groupings as tribes and in city-states. Kota berada di garda depan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Proyek Kota Berketahanan Iklim yang Inklusif membantu 10 pemerintah kota di Indonesia untuk mengarusutamakan ketahanan iklim dan inklusi sosial dalam perencanaan dan pembangunan kota. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, pemerintah kota telah berkomitmen untuk menanggulangi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah secara berkelanjutan berbasis masyarakat.
Kota Cirebon menghadapi tantangan penting, yakni pertumbuhan jumlah penduduk turut berdampak pada peningkatan jumlah sampah perkotaan. Problema sampah ini merupakan problema yang sudah cukup lama ingin diatasi oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Sehingga harapan akhirnya adalah perubahan iklim di Kota Cirebon ini terus membaik sampai akhirnya bisa mengatasi atau bisa diatasi dan bisa meningkatkan kualitas udara di Kota Cirebon ini. Sektor pengelolaan sampah berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan gas rumah kaca yang disebabkan penimbunan sampah di TPA, pembakaran, dan pengomposan secara anaerobik. Pengelolaan sampah secara berkelanjutan serta peralihan ke ekonomi sirkular dapat membantu Cirebon mengatasi dampak perubahan iklim. Masalah penanganan sampah ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, stakeholder maupun komunitas lainnya. Tantangan pengelolaan sampah di Kota Cirebon selama ini adalah membangun kolaborasi dan elaborasi antar pihak. Led by SR+, which is called More Circularity, Less Carbon. And so the aim of the tool is to shift the concept of waste management to climate change. So basically it relies on carbon footprint or several waste streams. Pengelolaan sampah secara terpadu di Kota Cirebon bertujuan mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA. Praktik-praktik yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pemilahan sampah skala rumah tangga, pertanian perkotaan, program kampung iklim, pengolahan sampah organik dengan menggunakan maggot. Memang ada prediksi bahwa TPA akan penuh dalam 3 tahun mendatang. Untuk pengurangan sampah, kita juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pemilahan sampah dari rumah tangga melalui bank sampah yang ada di RW-RW. Kami memulai program kampung iklim dengan melakukan upaya-upaya mereduksi sampah dengan giat bank sampah, komposting, kerajinan daur ulang yang diupayakan kepada masyarakat agar memahami betapa pentingnya hidup berada di lingkungan hidup yang bersih, nyaman. Kita pengelola limbah organik pakai teknologi biokonversi, Black Soldier Fly. Semua limbah organik itu dibawa ke kita Jaya Farm. Di situ ada proses pemilihan lagi untuk memastikan supaya tidak ada barang non-organik yang masuk mesin. Setelah itu digiling, dihaluskan, ditreatment, lalu difermentasi, dimasukkan ke ruangan stok pakan untuk diberikan untuk pakan maggot. Kami dalam 1 jam tuh bisa menghancurkan sekitar 1 sampai 1,5 ton. Relawan TIK menciptakan satu portal informasi digital yang kita beri nama Kudu Eling. Lalu kami coba melakukan kampanye-kampanye edukasi juga terkait tata kelola sampah, pemilahan sampah, jenis-jenis sampah, bahkan melalui portal kudueling.id kita juga ada pengurai sampah berbasis organik gitu ya. KRIK dan pemerintah Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan yang nyata dari masyarakat, serta mereplikasi beragam gerakan warga melalui proklim, pertanian perkotaan, bank sampah, dan kampanye publik. Kota Cirebon mengharapkan adanya pemikiran-pemikiran, baik itu mengenai teknologinya maupun tentang pemanfaatan sampah itu sendiri, agar kebersihan di Kota Cirebon ini meluas sampai ke pelosok-pelosok dan kemudian bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kota Cirebon. Selamat datang di Kota Cirebon. Dalam upaya peningkatan kinerja PNS di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon, sekaligus mendukung implementasi Cirebon Smart City, khususnya e-government, telah dibuat sebuah aplikasi yang diberi nama Sampean. Sampean adalah sistem aplikasi mobile kepegawaian.
Aplikasi ini adalah interface dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang menampilkan informasi kepegawaian perorangan di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon. Aplikasi Sampean digunakan dari smartphone berbasis Android dan dapat didownload melalui Play Store. Aplikasi ini menyajikan informasi kepegawaian yang terbagi dalam 4 fitur, yaitu 1. Biodata yang berisi informasi profil, pangkat, dan riwayat jabatan. Melalui fitur ini, pegawai dapat melihat dan memeriksa profil, pangkat, dan riwayat jabatannya masing-masing yang selama ini hanya dapat diakses oleh admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. 2. Absensi yang menginformasikan absensi real-time dan prediksi perolehan tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Melalui fitur ini, pegawai dapat melihat dan memeriksa kehadiran dan besaran perolehan tunjangan tambahan penghasilan pegawai pada bulan-bulan berjalan secara real-time. Sebelumnya, informasi ini hanya dapat diakses oleh admin aplikasi kehadiran. 3. Download dokumen elektronik masing-masing pegawai. Dan 4. Pencarian data pegawai. Melalui aplikasi ini, mari kita tingkatkan kinerja PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya Kota Cirebon yang lebih maju, transparan, dan akuntabel. Tol, bukannya cepet lapor. Lapor kemana, Pak? Ke siapa? Pinjam handphone kamu. Gak ada pulsanya, Pak. 112, layanan panggilan darurat yang perlu pulsa. Cirebon Siaga 112 merupakan layanan panggilan kedaruratan bagi masyarakat yang memerlukan penanganan kedaruratan secara cepat. Halo. Call Center 112, ada yang bisa saya bantu? Tolong, di sini sedang terjadi kebakaran besar. Baik, dengan Bapak siapa? Lokasi kebakarannya di mana, Pak? Saat menghubungi Cirebon Siaga 112, operator akan menanyakan jenis kedaruratan, lokasi kejadian, nomor yang bisa dihubungi, dan berapa jumlah korban luka-luka atau meninggal. Cirebon Siaga 112 terintegrasi dengan Polres Cirebon Kota, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi terkait lainnya. Laporan kedaruratan yang masuk melalui Cirebon Siaga 112 akan ditindaklanjuti oleh petugas call taker 112 pada perangkat daerah dan instansi terkait sesuai dengan jenis kejadian kedaruratan. Operator akan memantau hingga penanganannya selesai.
Siaga 112 melayani penanganan kedaruratan medis, keamanan, kebakaran, kecelakaan, dan bencana alam serta kegawat daruratan lainnya. Kita sebagai pahlawan dalam teknologi informasi, teknologi digital dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Inovasi ini adalah salah satu terobosan yang kalau kita bisa lakukan, kalau bisa kita optimalkan, ini merupakan nilai jual buat Kota Cirebon. Kalau pegang uang terus, saya khawatir virus itu masih melekat di sini. Kris menawarkan pengalaman bertransaksi dengan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada setiap pengguna. Kris jungkir patungan. Iya. Ayo udah sampai kantor nih. Ayo masuk dulu ya. Ya udah, Bunda juga mau siapin buat meeting pagi ini. Baik-baik di rumah ya. Selamat belajar sayang. Oke Ayah Bunda. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waktunya belajar. Oke anak-anak, sekarang kita bisa uji numerus. Jadi kita substitusi X sama dengan 1 ketika X plus 6. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut ya. Nah, untuk Loh, kok mati? Assalamualaikum, perkenalkan, ini Ayu. Di masa pandemi, Ayu harus tetap belajar online. Namun, Yah, kuotaku habis. Tapi harus belajar online. Gimana nih? halo warga Cirebon, kalian pasti pernah mengalami kejadian seperti tadi kan? Gimana nih? Aku nggak bisa melanjutkan belajar online. Tunggu sebentar. Pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Cirebon Smart City telah menyiapkan program Cirebon Melem berupa penyediaan akses Wi-Fi gratis yang tersebar di area publik dan gedung perkantoran pemerintah. Kalian bisa langsung menuju titik free Wi-Fi terdekat. Yuk berangkat, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 3M ya. Gunakan fasilitas internet dari pemerintah Kota Cirebon dengan bijak ya. Oke. Alhamdulillah sudah terhubung internet lagi. Kami mengajak seluruh lembaga, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut bergabung dalam program Cirebon Melek Internet melalui penyediaan akses free Wi-Fi. Cirebon Melek Internet, internet luas, warga cerdas.